Ya Rabbi salli ala nabiyyika daiman fi hazihi dunya wa batin thani. Wallahi inna Muhammadan karidafatin wa bihil wusul. Muhsin Ahmad Rauf. Kali ini beliau adalah ketua jamaah cabang Cisalada. Kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Bapak Qasim Ahmad, pengurus besar PP atau pengurus besar Ahmadiyah yang saya hormati, Bapak Bang Balikin, Ahmadiyah Jabar 2 Bogor sekitarnya. Juga di sini ada Bapak Ketua Cabang Bogor Jabar 2. Bogor ini ada 14 cabang, Pak. Jadi sekali lagi juga untuk para undangan baik baru yang baru masuk di Ahmadiyah, juga tadi bapak sekalian, ibu dan panitia penyelenggara, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kepada pelosok punya pelosok bangun kota, pelosok benar ini suatu hal yang sangat ini sempurna sekali. Saya juga dengan Pak Media dan kawan-kawan ini pelosok dunia, pelosok sekali Pak. Kepada sudah Pandai Salam juga yang lainnya, Ibu Dap juga saya sampaikan ini pelosok dunia. Di suatu sabda betul-betul disempurna, bukan ucapan kosong. Itu sempurna bahwa saya sekarang bahwa ini kebenaran apa beliau sabdakan beliau ini. Juga banyaklah yang sabda beliau yang beliau terima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa sekalian saya sudah sampaikan bahwa kita jawaban ini kan satu tanya bagi namanya. Jadi Imam Mahdi Salam itu ya mendakwakan diri Pak ya. Saya Imam Mahdi itu mendakwakan diri. Bicara kalau ketua umum misalnya Muhammadiyah itu kan hanya sebagai atau ustaz kan hanya sebagai pemimpin gitu, ya. Tapi kalau ini mendakwakan diri ke seluruh dunia. Karena dalam Al-Quran juga barang siapa mau Imam Mahdi maka akan dipotong ketingnya. Pasti itu Pak, tidak akan buat pasti satu Imam Mahdi. Ya, sedikit aja kita coba kita apa namanya kembangkan lagi. Ya, sedikit aja mungkin pemutaran lah. Begitu. Terima kasih kita ucapkan selamat datang juga, mudah-mudahan kita semua mendapat kesehatan, keselamatan, karena benar ini susah yang terima. Banyak juga orang-orang yang apanya ilmu tinggi Pak, doktoran juga agama. Kenapa kita yang lemah ini ya, terutama ilmu ya. Nah, kita dapat menerima Imam Mahdi ini suatu problem besar untuk bapak sekalian, untuk saya sendiri. Karena sendiri itu merupakan suatu keturunan Pak. Awalin, tapi sudah generasi yang ketiga istilahnya. Juga saya ketua juga bukan kenal sendiri, tapi dipilih oleh anggota. Serta juga.
karena di dalam malaikat itu berkeliling Pak, mencari orang-orang yang istighfar, di mana ada pertemuan. Dan juga malaikat mencatat dikasihkan dalam istighfar dan selawat Nabi SAW. Hanya itulah yang saya dapat sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua juga sampai acara selesai diberikan kesehatan dan dinikmati dengan baik-baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan menyampaikan materi tentang ibadah sholat ini, yaitu Bapak Mubalik kita, Bapak Maulana Dian Khairuddin. Kepada Bapak Maulana Dian Khairuddin kami persilakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan ibu-ibu bergabung ke dalam jemaat ini atas dasar bil ghaib, ingin mengenal, ingin menjadi saksi bahwa kita telah meneguhkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Meraih keimanan kepada yang gaib itu adalah suatu ketauhidan yang sejati yang harus kita raih. Nah, tentu tuntutan berikutnya, karena kita ini sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah meneguhkan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi, maka langkah berikutnya adalah kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kewajibannya? Banyak. Salah satunya adalah sholat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih Maud SAW bersabda bahwa salah lamun kurang sholat, tapi tengah doa tidak sholat, ya. Berarti sholatnya itu tidak ada artinya. Kurang kan banyak tuh komodi lamun urung busuk sholat, ya. Duka dukir beres, ya. Tetapi zikirnya sampai 1 jam 2 jam gitu kan. Dibalik nanti, ya. Justru doa lu harus panjang ketika sedang sholat, karena sholat itu doa. Sholat itu kumpulan daripada doa-doa. Lamun sholatnya sesudah sholat, doanya sesudah sholat, ya tidak termasuk sholat berarti. Doa sesudah sholat, sesudahnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti setelah sholat kita tidak boleh berdoa, boleh. Berzikir harus, ya. Tetapi yang harus kita utamakan ketika berdoa itu adalah di dalam sholat, ya. Bahkan Rasulullah menyampaikan berdoalah dengan bahasa sendiri, tetapi salah oke. Misalnya Al-Fatihahnya pakai bahasa Indonesia, ya. Allah Ta'ala itu memerintahkan dititipkan pesanan kepada malaikat Jibril, sampaikan kepada Muhammad, ini ada perintah ini, ada perintah itu, ya, sebagai ibadah kepada Allah Ta'ala. Tetapi sholat, Rasulullah SAW sendiri yang langsung menerimanya, ya, ketika Mi'raj, sehingga sholat ini menjadi sesuatu yang sangat spesial yang harus kita lakukan. Maka di dalam hadis juga disebutkan, as-sholatu mu'rajul muslimin, sholat itu penyambung ataupun tangga bagi orang-orang muslim. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau salah kalau kurang ngaku Islam tapi itu sholat, ya. Pinter ngaji, pinter ngadoa, ya. Pinter ngawirid, pinter zikir,
Tapi karena sholat salah, gitu ya. Justru yang harus kita utamakan adalah sholatnya dulu, ya. Sholatnya dulu. Walaupun ya memang betul kan di dalam rukun Islam sholatnya nomor 2, gitu ya. Walaupun nomor 2, tapi sholat itu harus kita utamakan. Ya. Kan sering tuh kita mendengar as-sholat atau khairu minan naum, gitu ya. Sholat lebih bagus daripada tidur. Tapi banyakkan orang ngoroknya tidur, gitu ya, tidak mendengar. Berarti lebih baik tidur daripada sholat. Atau misalnya hayya 'alas sholat, hai orang sholat, gitu ya. Pura-pura tengah denger gitu ya. Di masjid padahal ada nama pakai speaker gitu. Kalau dulu Hazrat Bilal itu naik ke menara, ya, pengupayan tuh, hayu sholat, hayya 'alas sholat, gitu kan. Teriak-teriak, gitu ya. Tetapi ayo nama masjidnya di mana, gitu kan, suaranya sampai kemana-mana tuh, ya. Nah, itu maksudnya biar umat muslim ini, umat Islam ini sholat, tapi kebanyakannya gimana? Lu azan-azan, ya, apa hare-hare, gitu kan. Anu mendengar panggilannya tetap saja berdiam seperti itu. Kesehatan, terus diberi anu can buka jodoh kan, minta jodoh gitu kan, diberi kelancaran rezeki dan lain sebagainya, usaha-usaha itu harus melalui berdoa dalam sholat. Kemudian hikmah yang kedua, meminta tolong kepada Allah Ta'ala. Urang hukuntang teh kasabaran selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kurang hukuntang ka jelema, belum tentu jelema mah bisa nolongan kebutuhan urang, tapi untuk Allah Ta'ala insya Allah ya, Allah Ta'ala itu yang maha segala-galanya, pasti Allah Ta'ala akan memenuhi semua kebutuhan kita. Ud'uuni astajib lakum, katanya ya. Berdoa kepada aku akan mengabulkan doa kalian. Kan seperti itu. Dan yang terakhir, hikmah dari sholat itu adalah meminta petunjuk kepada Allah Ta'ala. Nah, urang teh kan beneran kaharep nanti apal kan, masa depan itu apal. Dengan sholat kita meminta petunjuk kepada Allah Ta'ala supaya luka harus nanti dilakukan nanti diberi petunjuk pada Allah Ta'ala. Cara yang terbaiknya itu naon nih harus nanti ya. Mudah-mudahan kita bisa meraih hikmah-hikmah daripada sholat dan mudah-mudahan bahwa berkomitmen ya, setelah kita bergabung ke dalam jemaat ini, mari kita kencangkan diri kita, kencangkan sarung kita ya. Hadapkan sajadah kita ke kiblat, mari kita laksanakan sholat ya, dengan lebih khusyuk lagi, dengan lebih sempurna lagi ya. Karena pesan daripada Hadrat Masih Maud SAW adalah ciri khas daripada Ahmadi ini adalah laksanakan sholat tepat di waktu. Nah, mudah-mudahan kurang pelajaran ya. Kalau yang masih bolong-bolong, mulailah memperbaiki, punya target supaya kita tidak bolong lagi sholatnya, tetapi penuh 5 waktu kita melaksanakan sholat. Mungkin ini sebagai mukadimah ya, ataupun pembuka dari acara ini, materi ini. Selebihnya silakan untuk barangkali ada yang mau ditanyakan. Dari cabang Bogor Barat. Apa bedanya membeli BA dengan salawat? Syahadat dengan bayat. Ya, baik. Silakan kalian. Hari bayat mah tadi terus dibacakan Pak Haji Arif ya. Innama yubayyinullah. Jadi melakukan perjanjian antara manusia dengan Allah Ta'ala. Janjinya supaya apa? Supaya lebih meningkatkan keimanan dan kerohanian kita kepada Allah Ta'ala. Itu bayat, berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala. Arti bayat itu kan bisa menjual ya. Kemudian berjanji meneguhkan hati gitu ya. Untuk meningkatkan kerohanian kita kepada Allah Ta'ala, untuk mengikat antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi Pak Muda pas menyampaikan misalnya, tapi tidak ada Islam itu keturunan, tidak ada ya. Makanya perlu adanya baiat untuk menyatakan bahwa saya ini masuk Islam gitu ya. Dan harus ada saksinya dan harus tercatat, itu kan sesuai dengan perintah dalam Al-Quran. Sementara sholawat ya, sholawat itu syahadat itu adalah kalimat
nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang memiliki syahadat selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan katanya ada namanya Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Sahabat bapaknya para nabi teh Hazrat Sayyidina Ibrahim. Dia tegaduhan sholawat, tegaduhan syahadat. Yang punya syahadat itu hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sebagai ungkapan bukti daripada baiat kita dengan mengucapkan saksi asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau sudah mengatakan demikian, berarti kita harus sudah konsisten. Tidak ada lagi Tuhan-Tuhan lain selain Allah Ta'ala. Aku bersaksi, aku bersumpah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Ta'ala. Itu sudah diteguhkan dalam hati itu. Ya. Kemudian aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, Rasulullah. Nah, itu juga sebagai suatu kalimat penekanan dari baiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala.